Shalom, selamat pagi. Kami ucapkan selamat datang kembali kepada seluruh jemaat GBSBC. Puji nama Tuhan, saat ini kita kembali dipertemukan dalam cinta kasih Tuhan. Kita kembali dipertemukan dalam ibadah saat ini untuk kita meninggikan nama Yesus, untuk kita diberkati, untuk kita memuji Dia. Mari kita sama-sama mengucap syukur, kita mau siapkan hati kita mau bawa dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur bahwa setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih bahwa segala berkat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga saat ini Tuhan kami boleh berdiri di tempat ini, kami boleh bersekutu menghadap Engkau ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau mengurapi setiap kami dimanapun kami berada ya Bapa. Roh Kudus-Mu yang hadir dan tinggal memimpin mengurapi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami siap memuji Engkau, kami siap melayani Engkau, dan kami siap diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita mau bawa hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau bawa ucapan syukur kita kepada Allah. Kita mau tinggikan nama Dia, nama yang penuh dengan kuasa, Allah yang telah memelihara kehidupan kita. Katakan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Ku bersyukur padamu ya Tuhan. Kami bermazmur ya Tuhan.
bangkit tinggikan nama Yesus. Kita mau serukan nama yang penuh kuasa, nama yang menyembuhkan, nama yang memberkati, nama yang akan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Mari kita mau bersorak pada bagi Tuhan. Sudah nama Yesus, maju tangan kuasanya. Kita buang diri sebentar, galakkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, sudah nama Yesus, maju tangan kuasanya. Kita buang diri sebentar, galakkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, sudah nama Yesus, maju tangan kuasanya. Kita buang diri sebentar, galakkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Hanya nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Tuhan. Tuhan pasti senang mendengarkan puji-pujian kita. Tuhan ditinggikan dengan setiap pujian-pujian sukacita kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan saat ini pun mari kita mau siapkan hidup kita. Kita mau bawa diri kita, bawa hati kita sepenuhnya ke dalam hadirat Allah. Untuk kita siap diberkati, untuk kita siap mendengarkan firman-Nya. Biarlah hidup kita selalu dibentuk dengan kebenaran firman-Nya dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ya Tuhan ke tempat kudus-Mu. Mari kita mau siapkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang.
yang baru. dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar Suaramu jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu ya Tuhan. bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang ya Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah, Agar semua suku bangsa ya Tuhan, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku agar semua suku bangsa agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih kami dalam keadaan tubuh yang sehat, kami boleh memuji-muji, mengagungkan nama-Mu, beribadah kepada-Mu. Berkati ibadah kami, berkati juga pemberitaan firman-Mu. Biarlah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudaraku sekalian. Firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini masih melanjutkan khotbah saya minggu lalu tentang kebahagiaan orang yang suci hatinya. Terambil dari Matius pasal 5 ayat 8.
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang dimaksudkan suci hatinya di sini adalah keadaan atau kualitas hati kita yang bersih dari berbagai hal yang mengotori hati kita, seperti iri hati, dengki, dendam, intrik jahat, sombong, serakah, pamrih, dan lain sebagainya. Memang Bapak Ibu Saudaraku sekalian, celah untuk melakukan hal-hal yang mulia dengan motivasi yang hina senantiasa terbuka, di mana tangan kanan kita memberi, tangan kiri kita meminta pujian. Kita melakukan kebaikan demi timbal balik. Kita berbelas kasihan, berwelas asih kepada sesama kita untuk pamrih. Celah seperti itu terbuka lebar, dan itu bukan hanya menjadi godaan jemaat, menjadi godaan orang Kristen pada umumnya, tetapi juga godaan para pelayan Tuhan di mimbar. Kita semua punya celah, punya potensi jatuh di area ini, yaitu pamrih. Kita harus senantiasa menjaga hati kita dari berbagai macam campuran, berbagai macam kotoran dalam hati kita yang melukai hati Allah, yang membuat justru segala praktek ritual kita, ibadah kita jadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu meragukan bahwa apa yang kita tabur pasti kita tuai. Namun demikian, kita harus mengerti bahwa soal menabur memang urusan kita, memang bagian kita, tapi soal menuai itu adalah urusan atau bagian Tuhan. Tuhan yang akan atur, Tuhan yang akan urus mengenai waktu dan cara kita menuai. Lakukan saja bagian kita dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa kita dalam berbuat baik, dalam kita memperhatikan orang-orang yang perlu kita perhatikan, dalam kita beribadah melayani Tuhan dan pekerjaannya, termasuk dalam menjaga hati kita tetap bersih. Lakukan saja semuanya dengan sepenuh hati. Nanti ada waktunya kita akan menuai, kata firman Tuhan. Kita harus selalu introspeksi diri Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Itulah yang sebenarnya pesan firman Tuhan ingatkan kepada kita melalui firman Tuhan hari ini. Jadi Tuhan mau kita senantiasa memeriksa hati kita, motif terdalam kita melakukan segala sesuatu. Ibadah seperti ini pun kita harus periksa hati kita. Aku ibadah ini sebenarnya tujuannya apa? Motif terdalamnya apa? Hanya untuk kesenangan diriku sendirikah? Hanya untuk mengusir rasa bersalahkah? Hanya supaya aku tidak dimarahi orang tuaku kah? Supaya aku menyenangkan hati pasanganku? Supaya aku bisa dianggap sebagai orang Kristen yang rohani atau apa? Atau benar-benar kita ibadah untuk mencari Tuhan, mencari kebenarannya, dan kita mau menjadi pelaku-pelaku firman yang kita dengar. Kita menyediakan waktu secara khusus seminggu sekali untuk beribadah mencari wajah Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, apa motivasinya? Apakah kita ingin mencari pujian manusia? Atau hanya untuk aktualisasi diri dari keterampilan, talenta, karunia yang Tuhan percayakan supaya kelihatan wow di mata orang lain? Atau sekedar kita mau ngumpul sama orang? Atau betul-betul kita melayani Tuhan memang karena kita menyadari kita sudah dilayani oleh Tuhan dan kita sudah diselamatkan, sehingga pelayanan merupakan ungkapan kasih kita kepada Allah dan sesama kita, termasuk memberi
termasuk menolong sesama kita. Coba kita introspeksi diri. Bahkan Alkitab juga dengan jelas mengatakan segala sesuatu yang kita lakukan, baik makan, baik minum atau yang lain-lain, kita lakukan semuanya itu demi atau bagi kemuliaan Allah. Termasuk perbuatan baik kita. Perbuatan baik yang kita lakukan pun untuk memuliakan Bapa kita di surga, bukan untuk memuliakan diri kita sendiri. Itu yang Tuhan ingatkan kepada kita melalui firman Tuhan ini. Introspeksi, periksa hati kita. Dalam setiap apa yang kita lakukan, siapa yang dipuaskan, siapa yang dipermuliakan, siapa yang diagungkan. Jangan-jangan yang dipuaskan, yang dipermuliakan, yang diagungkan adalah diri kita. Yang diuntungkan adalah diri kita, bukan kerajaan Allah yang diuntungkan. Kalau kita mau menjaga hati kita tetap bersih, maka hal-hal seperti itu harus senantiasa kita periksa. Firman Tuhan dengan jelas mengingatkan juga kepada kita untuk menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau terjemahan lainnya, kita diperintahkan untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena jalan hidup kita itu tergantung di sana. Tergantung hati kita. Kalau hati kita baik, jalan kita baik. Keputusan-keputusan kita baik, sikap kita baik, perbuatan kita baik. Karena hati adalah sumbernya. Tapi kalau hati kita sudah nggak beres, semuanya bisa kelihatan tidak beres. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Apa artinya melihat Allah di sini? Dalam dimensi waktu sekarang, melihat Allah bisa punya arti pertama, menemukan Allah dan kebenarannya. Ini sejajar dengan mengerti firman Allah dan diselamatkan. Seringkali Bapak Ibu Saudaraku sekalian, yang membuat seseorang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan sehingga tidak diselamatkan, itu bukan karena orang tersebut kurang pintar, kurang cerdas, atau karena pembicaranya kurang baik, pesan firman Tuhan kurang jelas. Walaupun ada tentu faktor-faktor demikian, tapi kecil sekali kemungkinan. Contoh yang paling jelas adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu bukan orang yang kurang pintar. Mereka orang-orang yang sangat cerdas. Yang mengkhotbahkan pesannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kurang apa? Tuhan itu khotbahnya sangat-sangat aplikatif, kemudian jelas, tajam. Tetapi toh mereka juga sebagian besar tidak mengerti firman Tuhan dan tidak diselamatkan. Kenapa? Kalau kita membaca Alkitab, terutama dalam kitab Injil, kita akan menemukan penyebabnya. Penyebabnya adalah kondisi hati mereka yang tidak murni. Hati mereka yang mengeras, hati mereka yang membatu, hati mereka yang tertutup rapat untuk kebenaran firman Tuhan. Bukan soal siapa yang ngajar atau soal faktor-faktor yang lain. Dalam kehidupan ini sering terjadi kok Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kenapa orang sulit sekali mengerti kebenaran firman Tuhan? Sulit sekali diubahkan, seringkali karena kondisi hatinya yang tertutup rapat, yang sudah tidak murni lagi, yang penuh dengan asumsi ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita mendengar kata melihat atau istilah melihat juga, istilah mendengar dalam Alkitab, seringkali istilah ini dihubungkan dengan keselamatan jiwa seseorang. Itu bisa kita temukan dalam Matius pasal 13 ayat 14 dan ayat 15. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Garis bawahi kalimat ini. Dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup.
supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi kata kuncinya ada di ayat 15, sebab hati bangsa ini telah menebal. Hati seseorang kalau sudah menebal tidak bisa ditembus, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Hati seseorang kalau sudah membatu, firman Tuhan sebagus apapun tidak bisa mencairkannya, kecuali memang orang tersebut membuka hatinya. Kalau hatinya dalam kondisi mengeras, tertutup rapat, tidak bisa. Tuhan pun tidak bisa memaksa orang untuk bertobat. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, memang dua orang yang berbeda melihat satu objek yang sama atau mendengar satu objek yang sama, hasilnya bisa berbeda. Ini menggambarkan bahwa tiap-tiap orang itu berbeda tergantung kualitas hati dan cara berpikirnya. Saya kasih contoh. Kita misalnya ajak dua teman kita ke pekarangan samping rumah kita yang di sana kita tanami tanaman bunga atau tanaman-tanaman yang lain. Dua teman kita ini ketika melihat kebun atau melihat taman bunga yang indah, reaksinya bisa beda-beda. Yang satu bisa terkagum-kagum, wow indah sekali. Minimal kalau enggak bermekaran bunga-bunganya, mereka melihat daun hijau, melihat suasana yang sejuk. Tapi yang satu bisa saja hanya melihat tumpukan sampah di ujung taman. Dua orang kita ajak melihat barang antik. Yang satu bisa mengagumi barang antik tersebut sebagai satu barang yang bernilai tinggi, harganya mahal, tapi yang satu bisa meremehkan dan menganggap itu barang usang yang tidak ada harganya dan mungkin perlu dibuang saja. Jadi beda sekali kondisi, barangnya sama tapi orang yang melihatnya bisa berbeda hasilnya. Orang sama-sama mendengar khotbah seperti ini. Dua orang mendengar khotbah yang sama. Yang satu mungkin merasa diberkati, melihat firman Tuhan itu sebagai satu mutiara yang indah, yang begitu menyentuh dan mengubah sikap hatinya. Tapi orang yang satu merasa firman Tuhan itu tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya nilai keindahannya, bahkan mungkin dianggap seperti bunyi nyaring atau bunyi berisik dan perlu untuk dihindari. Begitulah kira-kira Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kenapa ada orang yang sama-sama mendengar khotbah yang sama tetapi hasilnya bisa berbeda, karena kondisi hatinya berbeda. Orang disebut melihat Allah dalam konteks orang yang suci hatinya tadi, artinya dia bisa melihat Allah dalam situasi yang berbeda, menemukan Allah dalam situasi-situasi yang sederhana sekalipun. Dia bisa menemukan Allah dan kebenarannya dalam pesan-pesan yang sederhana, nasihat-nasihat yang biasa saja. Kalau orang hatinya bersih, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dia melihat setiap peristiwa, melihat segala sesuatu keadaan itu dengan sudut pandang yang berbeda. Dia melihat ada campur tangan Tuhan di sana, ada kehadiran Tuhan di sana. Yang kedua, melihat Tuhan atau melihat Allah dalam dimensi sekarang ini berarti mengalami terobosan spiritual. Ini bisa disebut sebagai tahap lanjutan dari tahap yang pertama tadi. Tahap di mana seseorang bisa menemukan Tuhan dan kebenarannya atau mengerti firman Tuhan dan diselamatkan jiwanya. Karena setelah seorang menjadi orang Kristen, proses sebenarnya baru dimulai. Ketika kita baru percaya kepada Kristus, dibaptis, itu bukan akhir, itu perjalanan baru dimulai.
Sampai kapan? Sampai tutup usia. Jadi pemuridan orang Kristen sebenarnya pemuridan yang seumur hidup. Kelasnya tidak seumur hidup, tapi proses dimuridkan itu seumur hidup. Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya murni, orang yang hatinya tulus, dia akan mengalami banyak terobosan rohani. Sama-sama menghadapi goncangan di masa pandemi ini, sama-sama menghadapi masalah, sama-sama mengalami kesulitan keuangan, sama-sama menghadapi sakit penyakit. Tapi orang yang murni hatinya, orang yang tulus hatinya akan terus mengalami terobosan demi terobosan spiritual. Dari satu tahap ke tahap berikutnya. Ya mungkin sulit dideteksi juga kan. Karena ini sesuatu yang memang tidak kasat mata. Tetapi orang yang ngalaminya dia tahu bahwa dia sedang mengalami terobosan demi terobosan spiritual. Misalnya dulu dia baca Alkitab biasa saja, dengar khotbah biasa saja. Tapi belakangan dia mengalami satu dinamika baca Alkitab bisa menangis. Doa bisa berjam-jam. Kemudian dulu dia melakukan pelayanan karena terpaksa, sekarang dia melakukan karena cinta kasih. Dulu dia melakukan segala aktivitas spiritual dan juga ritualnya dia lakukan dengan terpaksa, formalitas sekarang dia lakukan dengan penuh cinta. Termasuk berpuasa, termasuk memberi. Itu terobosan demi terobosan rohani itu akan membuat manusia batinnya seseorang berkembang menjadi dewasa. Tapi itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa tidak ada pertumbuhan rohani tanpa rasa sakit. Tidak ada perubahan karakter tanpa rasa sakit. Kalau kita mau bertumbuh di wilayah-wilayah, di area-area tertentu, pasti kita akan mengalami rasa sakit. Menemukan harta benda, menemukan kesuksesan hidup di dunia ini tidak dibutuhkan hati yang murni. Tidak dibutuhkan hati yang bersih, yang dibutuhkan ya kerja keras, rajin, semangat cari duit. Bahkan dengan cara-cara curang, dengan cara-cara licik, orang bisa kaya, orang bisa dapatkan posisi. Tapi menemukan Tuhan tidak bisa dengan hati yang kotor, dengan cara-cara yang licik. Tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Memahami ilmu-ilmu umum bisa dengan pikiran kita yang kotor, pikiran kita yang gak bersih, dengan intrik-intrik. Mengembangkan dagang, mengembangkan usaha kita mungkin bisa dengan intrik dan hal-hal yang jahat lain. Tapi mengembangkan manusia batiniah tidak bisa menggunakan cara-cara, menggunakan intrik-intrik, menggunakan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terobosan secara finansial tidak membutuhkan kebersihan hati. Tapi terobosan spiritual tidak bisa dilakukan tanpa kebersihan hati. Jadi orang yang bersih hatinya, yang memang betul-betul tulus, murni, mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, dia yang akan mengalami terobosan rohani. Tapi orang kalau memang tujuannya memang tidak benar-benar tulus, goncangan-goncangan kecil akan membuat dia mundur. Goncangan-goncangan kecil akan membuat dia hancur. Yudas Iskariot salah satunya. Kita periksa hati kita. Kita cek hati kita. Di bagian ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Seperti yang tadi saya katakan, menemukan teman, menemukan jodoh, menemukan kekayaan memang tidak diperlukan. Hati yang bersih, hati yang murni. Asal kita banyak duit, asal kita pintar membawa diri, kita bisa menemukan semua itu. Tapi menemukan Tuhan, menemukan kebenaran, tidak bisa tanpa hati yang bersih. Pemazmur Daud mengatakan, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus?
Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Hanya orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya yang bisa naik ke gunung Tuhan, yang bisa berurusan dengan Tuhan, dalam arti dia bisa mengalami pemulihan dan terobosan demi terobosan spiritual. Tidak bisa kita terus hidup dalam kondisi hati yang kotor, penuh dengan kebencian, penuh dengan intrik jahat, kemudian kita ingin mendekat sama Tuhan. Tidak bisa, mau gak mau kita harus tinggalkan dulu segala kotoran hati kita dan kita mendekat kepada Tuhan. Dan melihat Tuhan dalam dimensi sekarang bisa punya arti mengalami berbagai kebaikan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, orang yang suci hatinya akan mengalami hal-hal yang baik. Dia akan mengalami situasi-situasi yang sulit memang awalnya. Benturan-benturan, godaan-godaan untuk jatuh dalam dosa. Tapi ketika dia bertahan, ketika dia bisa menjaga hatinya dan kehidupannya tetap bersih, Tuhan akan mulai bukakan jalan. Doa-doanya yang tadinya mentok di plafon akan mulai dibukakan. Kita membaca dalam Alkitab memang ada kalanya orang-orang yang tidak taat sama firman Tuhan. Dikatakan langit di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah di bawah pun menjadi besi. Artinya segala doa-doa kita juga akan mentok kalau hati kita memang kotor, tidak taat, tidak takut sama Tuhan. Doa-doa kita hanya sekedar kalimat. Kenapa? Karena memang hati kita kotor. Dan Tuhan sudah mengingatkan itu. Yang terpenting buat Tuhan itu bukan hanya doa-doa kita, pintar atau bahasa doa kita yang indah di mata Tuhan, di telinga Tuhan. Tetapi yang terutama adalah keluar dari hati kita yang bersih. Alkitab juga mengatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terjemahan lainnya, doa yang sungguh-sungguh dari orang yang benar memiliki kuasa yang besar dan membawa hasil yang menakjubkan. Doa yang sungguh-sungguh dari orang yang benar, orang yang dibenarkan dan juga orang mau belajar hidup benar, belajar menyucikan diri dari segala kefasikan dan kecemaran. Orang-orang seperti ini doa-doanya juga akan didengar oleh Tuhan. Mari kita introspeksi diri, apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kalau itu memang untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk kepentingan orang-orang sesama kita, orang-orang kita cintai, masa Tuhan gak dengar? Yang harus kita periksa adalah kemungkinan besar adalah kondisi hati kita. Dan yang terakhir dalam dimensi yang akan datang, melihat Allah punya arti kelak mereka akan diizinkan melihat Allah secara langsung, muka dengan muka. Inilah penghiburan kita Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Di dunia ini kita tidak melihat Allah secara langsung. Tetapi nanti di kehidupan yang akan datang, kalau kita betul-betul menjaga hati kita tetap bersih sampai akhir, Alkitab menjanjikan kita akan melihat Dia muka dengan muka. Dalam Alkitab disebutkan sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang menjaga hatinya tetap bersih, hidup suci di hadapan Tuhan, nanti ketika Tuhan datang kedua kali, kita akan diangkat dan menyongsong Tuhan di udara, dan kita akan bertemu dengan Dia muka dengan muka, dan kita akan menikmati satu kehidupan abadi yang indah. Saudaraku sekalian, sebenarnya dari sejak awal Tuhan tidak pernah menolak kita, entah
nanti di surga maupun di dunia ini. Tuhan tidak pernah menolak kita. Juga Tuhan tidak pernah mengusir orang dari surga. Sebenarnya sejak awal di dunia ini manusia sudah menetapkan pilihannya. Dia akan bersama dengan Tuhan atau dia tidak bersama dengan Tuhan. Seorang yang telah memilih hidup dengan hati yang kotor, hati yang najis, dia sudah membuat sebuah pilihan. Di dunia ini dia gak mau dekat sama Tuhan. Sebaliknya, kalau dia terus menerus menjaga hatinya, membersihkan hatinya dari segala kotoran, dia memilih untuk bersama dengan Tuhan di dunia ini, melekat dengan Tuhan. Makanya dosa dan doa itu seperti air dan minyak, tidak bisa ketemu. Orang yang banyak berdoa sulit berbuat dosa. Orang yang terus berbuat dosa sulit berdoa. Dan nanti sampai di kekekalan juga sama. Orang-orang yang pada akhirnya selama hidupnya di dunia ini tidak betul-betul menjaga hatinya dari segala pencemaran. Dia sudah memang mempersiapkan diri untuk tidak ke surga tapi untuk ke neraka. Selama hidup di dunia ini kita sudah menentukan pilihan kita. Kita akan bersama dengan Tuhan selamanya di surga atau bersama dengan setan selamanya di neraka. Tergantung pilihan kita. Itu firman Tuhan yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu saudaraku sekalian. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami betapa pentingnya kami menjaga hati kami dari segala pencemaran, dari segala kotoran, dari segala iri hati, dendam, kebencian, keserakahan, kesombongan, dan hal-hal lain yang melukai hati Tuhan dan hati sesama kami. Ampuni kami Bapa kalau Engkau masih menjumpai hati kami masih banyak. Campuran masih banyak, kotoran masih mendua hati. Kami mohon ampun dan mohon sucikan kami. Berkati saudara-saudara kami, teman-teman kami yang saat ini menghadapi goncangan-goncangan karena pandemi ini. Biarlah mereka juga boleh mengalami terobosan rohani ketika mereka menjaga hati mereka tetap tulus, tetap bersih, tetap murni tatkala mereka mengiring Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kalau sebentar kami mengakhiri ibadah kami. Biarlah berkat-Mu turun atas kami sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkan tangan-Mu, arahkan hati-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat itu. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama yang diberkati, kita berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.